Berdiri di tempat ini menikmati kesejukan dan kesegaran udara. Inilah salah satu alasan saya kenapa saya ingin selalu kembali berada di tempat pegunungan semacam ini. Berbeda halnya dengan ketika saya berada di pantai. Yang saya rasakan adalah ketika saya menarik napas, terasa berat di dada. Walaupun di pantai itu pemandangannya bagus dan tidak kalah dengan pemandangan di pegunungan, tapi ketika saya di pantai tidak merasakan hawa segar seperti ketika saya berada di pegunungan. Dan entah kenapa ketika saya berada di pegunungan, tubuh dan pikiran saya kembali segar. Mungkin karena di sini masih banyak pepohonan, jadi udara di sini cukup bersih. Kali ini saya melakukan perjalanan camping di kaki Gunung Merapi, tepatnya di hutan pinus. Di sini ada berbagai macam burung. Untuk burung yang dilindungi di sini adalah burung elang Jawa. Kalau 10 tahun yang lalu di tempat ini masih terdapat harimau Jawa. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada. Di daerah ini saya menemukan tanaman yang mirip dengan pohon serai. Saya juga menemukan telur burung puyuh. Saya mencoba memasaknya dengan cara alami, yaitu menggunakan tungku pasir. Teknik ini bisa kita kembangkan untuk memasak makanan lain saat kita tidak membawa peralatan masak. Dan masih banyak hal lain lagi yang saya temui di daerah ini. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Kali ini saya melakukan camping di hutan pinus. Di sini saya menemukan beberapa himbauan. Salah satunya adalah dilarang membuat api karena bisa menimbulkan kebakaran. Pohon pinus ini mempunyai daun yang sangat kecil, sehingga kalau jatuh dan kering mudah sekali terbakar. Itulah sebabnya di daerah ini tidak boleh membuat api agar tidak terjadi kebakaran. Di dalam perjalanan saya menemui banyak sekali tanaman seperti ini. Tadinya saya kira ini adalah tanaman pohon serai, tapi ternyata berbeda. Ini adalah tanaman akar wangi, atau orang menyebutnya tanaman serai merah. Daunnya mirip dengan daun ilalang, cuma untuk daun ilalang warnanya sedikit hijau muda. Untuk akar wangi batangnya berwarna merah, maka orang-orang sering menyebutnya dengan serai merah. Tanaman ini biasanya digunakan sebagai obat herbal, pengusir nyamuk, atau penyangga dari tanah longsor, karena akarnya bisa memanjang sampai 1 meter. Di atas tanaman serai merah, saya menemukan tanaman orok-orok. Tanaman ini biasanya dulu dipakai anak kecil untuk mainan, yaitu bijinya yang sudah tua bisa digoyang-goyangkan dan menghasilkan suara seperti layaknya alat musik.
Tanaman ini tergolong tanaman polong-polongan. Tidak dapat dikonsumsi, paling digunakan sebagai pakan ternak saja. Sekarang saya sampai di menara pemantauan kebakaran Gunung Merapi. Di sini tidak ada bangunan lain, cuma ada menara ini untuk memantau kebakaran. Saya mencoba menaikinya. Di sini banyak anak tangga yang hilang dan atap yang bolong. Jadi harus hati-hati jika mau naik ke sini. Sekarang saya menghadap ke selatan. Di depan saya hamparan pohon pinus yang menghijau. Dari sini terpantau tidak ada kepulan asap. Artinya dari menara ini terpantau aman. Tidak ada tanda-tanda kebakaran. Sekarang saya menghadap ke utara. Di sini juga ada pohon pinus, namun hanya sebatas sampai kaki Gunung Merapi. Dari tempat saya berdiri ini, jarak ke puncak Gunung Merapi kurang lebih 4 km. Jadi jika Gunung Merapi erupsi, dari sini terdengar cukup jelas kalau suasana sedang sunyi. Di sini sebenarnya tempatnya cukup bagus untuk mendirikan tenda. Tapi karena jaraknya terlalu dekat dengan puncak Gunung Merapi, saya tidak berani mendirikan tenda di sini. Selain di sini tidak ada sumber air, akhir-akhir ini Gunung Merapi sedang aktif. Jadi ada guguran lava. Maka saya memutuskan untuk mencari tempat lain yang lebih aman. Di semak-semak saya menemukan beberapa butir telur. Sepertinya ini adalah telur puyuh. Saya memutuskan untuk mengambilnya untuk persediaan makanan saya. Dalam perjalanan saya menemukan sesuatu yang agak aneh, yaitu rumput di depan saya banyak yang rubuh atau ambruk. Seperti halnya tempat ini habis dibuat guling-guling seseorang, tapi saya rasa tidak mungkin karena tempat ini jarang sekali dikunjungi seseorang. Saya jadi agak merinding, jangan-jangan tempat ini habis dipakai tiduran atau berkelahi hewan yang cukup besar. Seharusnya kalau rumput tidak terinjak atau tidak dilewati hewan, harusnya rapi seperti ini. Dengan rasa penasaran dan sedikit waspada, saya berjalan meninggalkan tempat ini. Sekarang perjalanan saya sampai di menara pengamatan elang Jawa. Burung elang Jawa adalah spesies yang dilindungi di daerah ini. Di sini saya menemukan suaranya. Seperti itulah suaranya, suara jantan yang memanggil betinanya. Dan ini suara betina yang memanggil burung jantan. Di sini juga terlihat sarangnya. Ini adalah tempat burung elang Jawa bertelur. Di sini saya tidak bisa mengambil visual gambar dari burung elang Jawa
karena saya belum memiliki alat yang mendukung untuk mengambil gambar dari jarak jauh. Di batang pohon pinus banyak sekali menempel tanaman pohon paku. Ini adalah jenis tanaman paku ekor naga atau paku ekor kuda. Tanaman ini menempel pada pohon atau batu. Memiliki dua jenis daun perisai yang menutupi rimpang dan daun bertangkai yang lebih besar. Tanaman ini juga dikenal memiliki khasiat obat dan digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Di zaman kecil dulu, saya sering membuat layangan dari daun ini. Caranya cukup mudah. Yang pertama, kita harus meluruskan bagian yang bengkok dengan cara dicelup air dan ditindih batu semalaman. Nah, kalau sudah posisinya lurus, kita bisa membuat lubang untuk memasang tali benangnya. Nah, tinggal dipasang tali benangnya, kemudian bisa kita terbangkan layang-layang dari daun ini. Sekarang saya akan coba naik di menara pemantauan ini. Saya akan melihat apa yang ada di atasnya. Apakah bisa melihat elang Jawa atau tidak? Ternyata seperti ini, tidak bisa melihat elang Jawa dari atas sini. Mungkin untuk melihat elang Jawa dibutuhkan alat semacam teropong atau alat lainnya. Elang Jawa ini adalah spesies elang yang identik dengan makhluk mitologi, yaitu burung Garuda. Burung ini adalah spesies langka yang dilindungi di Indonesia. Di bawah pohon pinus ini banyak sekali terdapat daun dan bunga-bunga pinus yang kering. Maka dari itu di sini banyak himbauan tidak boleh membuat api, karena barang ini mudah sekali terbakar dan bisa menimbulkan kebakaran hutan. Di sini saya akan membawanya untuk turun ke bawah. Saya tidak akan membuat api di sini. Mungkin saya akan gunakan untuk hal lain nanti. Hari sudah mulai sore, sepertinya saya harus segera mendirikan tenda. Saya memutuskan untuk mendirikan tenda di daerah sini saja. Tempat ini sudah cukup aman, karena jarak dari puncak Gunung Merapi sudah agak jauh, sekitar 7-8 km. Dan di sini juga sudah terdapat beberapa sumber air. Jadi saya tidak kesulitan jika suatu saat membutuhkan sumber air.
langit mulai gelap. Suara nyanyian hewan malam mulai terdengar bergantian. Udara malam mulai dingin. Saya mencoba membuat minuman untuk menghangatkan badan. Di sini saya membuat minuman serai. Tapi ini adalah serai dapur. Serai dapur bisa dibikin minuman dan menimbulkan aroma yang wangi. Biasanya serai ini dicampur dengan gula merah dan jahe agar timbul rasa manis dan hangat. Sekarang saya akan membuat perapian. Di sini adalah tempat yang boleh membuat perapian, karena di sini tempatnya selalu dijaga kebersihannya. Jadi di tempat ini tidak ada ranting kecil atau daun kering yang bisa memicu menyebarkan kebakaran. Jadi tempat ini sangat aman jika dibuat untuk perapian. Selanjutnya saya akan membuat teh dan makan malam. Setelah selesai makan, saya tidak langsung tidur, tapi duduk-duduk sejenak menikmati suasana malam, ditemani dengan segelas teh hangat. Setelah terasa ngantuk, saya menyiapkan tempat untuk tidur. Agar tidur kita bisa terlelap, tentunya dalam mendirikan tenda ini kita harus mencari tempat yang benar-benar aman.
Kriteria tempat yang aman adalah antara lain bebas dari banjir, bebas dari hewan melata, dan posisinya juga aman. Tidak ada risiko tanah longsor atau lainnya. Kalau tempat yang kita pilih untuk mendirikan tenda aman, tentunya kita bisa tidur dengan lelap sampai besok pagi. Hari sudah pagi. Saatnya menyambut pagi ini dengan ritual favorit saya, yaitu menyambut pagi dengan 11 teh hangat. Untuk sekalian sarapan pagi, saya akan memasak telur yang saya temukan kemarin. Di sini saya memasak menggunakan bahan yang ada di alam, yaitu seperti ini. Telur tadi saya taruh di atas gundukan pasir, kemudian saya lapisi dengan pasir agak tipis. Selanjutnya di sekelilingnya saya kasih bunga pinus dan daun pinus yang sudah kering. Nah, teknik ini mirip dengan teknik membakar singkong, yaitu singkong diuruk dengan bara api yang membara. Tapi karena kulit telur puyuh ini terlalu tipis, tidak seperti kulit singkong, maka di atas telur puyuh tadi saya lapisi pasir agak tipis, agar si telur puyuh tidak gosong nantinya. Cara ini juga bisa dikembangkan untuk memasak daging misalnya. Tetapi sebelum dimasak, daging itu seharusnya dibungkus dengan daun yang agak tebal, atau bisa juga dibungkus dengan aluminium foil. Sekarang apinya sudah padam. Saya akan mengecek apakah telurnya sudah matang atau belum. Kalau telurnya belum matang, berarti apinya kurang besar tadi. Ternyata telurnya sudah matang. Jadi bisa saya santap untuk sarapan pagi bersama teh hangat. Bagi saya, menyambut pagi dengan minum teh hangat adalah sesuatu yang istimewa. Jadi bagi saya bisa menyambut pagi dengan minum teh
adalah kepuasan batin. Saya juga tidak begitu paham kenapa bisa merasakan hal itu. Mungkin karena pagi ini saya masih diberi kesempatan untuk membuka mata dan menikmati keindahan alam semesta di pagi ini. Kurang lebih seperti itu alasan saya, sehingga saya merasa menyambut pagi dengan minum teh itu adalah sesuatu yang istimewa. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video camping dari saya. Sampai berjumpa lagi di video camping selanjutnya.